Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, dalam sekejap, suara keras yang mengguncang bumi menyebar, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Langit dan bumi pun berguncang, dan gelombang kecut yang dahsyat mengamuk, mengaduk udara dalam radius 100 kaki. Pemandangan menakjubkan ini menarik perhatian semua orang. Ketika melihat tabrakan hebat di langit, mereka langsung tercengang. Jika serangan sekuat itu ditunjukkan pada orang-orang seperti mereka, sampah pun tidak akan tersisa. Yuandin raksasa berguncang terus-menerus, dan serangkaian gelombang keras datang darinya, mengguncang bagian dalam Muli begitu keras hingga kepalanya sakit. Bajingan kecil, berapa lama kamu bisa mempertahankan serangan ini? Molly menatap Cukuangseng dengan wajah dingin saat mencibir. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Cukuangseng tampak melengkung menjadi sarkastik. Dia membalikan telapak tangannya dan menelan beberapa pil di bawah tatapan jelek Molly. Pil itu masuk ke perutnya dan berubah menjadi kekuatan yang bergulir dan menyapu anggota tubuh dan tulangnya. Kekuatan yang sebelumnya hilang karena hukuman kematian yang membelah langit dengan cepat dipulihkan pada saat ini. Jangan khawatir, Pak Tua. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Cukuangseng menyeringai dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sebelum dia selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya ke bawah. Dan pedang hitam gelap itu ditebas lagi, menghantam Yuanding raksasa dengan keras. Yuanding gemetar, mengguncang Molly yang hingga panik. Namun, hal itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar. Meskipun seni bela dirimu kuat, dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu hanya bisa mengerahkan beberapa persen kekuatanmu. Molly tertawa mengejek. Pertahananku terdiri dari 6 Yuanding. Bagaimana caranya kamu melaranggarnya? Setelah mendengar ini, sedikit ejekan melintas di mata Cukuangseng. Dia menatap Molly berkata sambil tersenyum. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki Yuanding. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, aura yang sangat kuat menyapu darinya dan berkumpul di belakangnya. Yuanding muncul, teriak Cukuangseng saat segel di tangannya berubah. Dalam semburan cahaya yang menyilaukan, dua kuali dengan aura berkedip perlahan bangkit dan melayang di belakang kepalanya. Pergi, Cukuangseng mengulurkan tangan dan menyentuh. Dan dua Yuanding dengan aura berkedip segera ditembakkan dan mengarah lurus ke depan. Yuanding akhirnya melayang di atas pedang hitam gelap. Dan kekuatan agung mengalir darinya, menuangkannya semua ke dalam pedang hitam. Pedang bergetar lalu berubah menjadi aliran cahaya dengan suara mendesis, dan langsung menghantam ke Yuanding raksasa. Suara keras yang mengejutkan menyebar, dan cahaya spiritual yang memancar dari Yuanding raksasa langsung meredup. Saat berikutnya Molly melihat retakan yang tiba-tiba muncul di permukaan Yuanding. Sebelum dia sempat bereaksi, celah lain terbuka. Setelah itu, semakin banyak retakan yang muncul, menyebar seperti jaring laba-laba ke setiap sudut Yuanding. Seteguk darah muncrat dari mulut Molly. Dan saat Yuanding raksasa meledak, dia jatuh dari udara seperti anjing mati. Molly dikalahkan. Melihat sosok yang memalukan itu, semua orang dari 3 kekuatan besar hingga Kuan Min sangat terkejut. Meskipun samar-samar mereka merasakan hal ini,
saat hukuman kematian membelah langit muncul. Namun, ketika itu semua terjadi, mereka tetap merasa takjub. Bagaimanapun, Molly adalah orang kuat di ranah joiding tingkat ke-6. Meskipun dia tidak bisa berjalan bebas di seluruh wilayah utara, tapi dia masih termasuk praktisi elit. Anak ini benar-benar jenius. Mata Baibing dipenuhi dengan kekaguman. Dia sebenarnya telah melihat banyak siswa berprestasi dari Tian Yuan. Tapi hanya ada segelintir orang yang benar-benar sehebat Chu Guangsheng. Jika ada, setidaknya dia tidak bisa melakukan hal ini pada usia Chu Guangsheng saat ini. Chu Guangsheng menutup mata terhadap seruan yang memenuhi langit. Tatapan dingin tertuju pada yang lain, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di hatinya. Dia masih tahu cara memotong rumput dan membasmi masalah. Setelah pemikirannya jatuh, sosoknya langsung menghilang. Tidak, anak ini memiliki niat membunuh. Ketua agung dari sekte Lingwu dan Yanmo, yang melihat pemandangan ini dari kejauhan, segera mengubah ekspresi mereka dengan kehilangan suara. Jika Molly terbunuh, kekuatan utama kedua belah pihak akan langsung menjadi tidak seimbang, yang akan sangat merugikan ketiga kekuatan utama. Tapi saat mereka hendak membantu, Baibing dan yang lainnya melintas dan menghentikan mereka berdua. Pergi, kedua iblis Yan itu meraung. Kekuatan jiwa keluar dari tubuh dan membombardir Baibing dan yang lainnya. Dihadapkan pada pukulan kemarahan dari dua praktisi tingkat 6 ranah juding, Baibing dan yang lainnya tidak menghadapi mereka secara langsung. Mereka malah menggunakan keterampilan fisik untuk menghindari serangan dengan cekatan. Tapi, tepat ketika mereka bertiga terjerat dengan tetua agung dari sekte Lingwu dan Yanmo, sosok Chu Guangsheng muncul di atas Molly. Kamu, bajingan kecil, beraninya kamu mau membunuhku. Melihat niat membunuh yang tersembunyi di mata Chu Guangsheng, Molly berteriak keras. Mendengar ini, Chu Guangsheng segera mencibir. Dia mengepalkan telapak tangan dan pedang besi hitam yang berat itu melesat. Dengan pedang berat di tangannya, Chu Guangsheng tidak ragu-ragu sama sekali dan segera menebasnya. Molly yang terluka parah dengan kekuatannya untuk melawan, memuntahkan seteguk darah, lalu terbang jatuh ke tanah. Bumi berguncang dan lubang yang dalam muncul di hadapan semua orang. Mereka menunduk dan langsung tersentak. Saat ini, Molly berlumuran darah, tapi dia masih terlihat seperti manusia. Chu Guangsheng turun dari langit. Dia meraih Molly ke dalam lubang dan melemparnya dengan keras ke arah Molly. Keluar dari sini. Pada saat yang sama, teriakan sedingin es dan orang-orang dari Moling gemetar. Ayo pergi. Sesepuh lain dari Moling melirik ke arah Molly yang tak bernyawa. Wajah mereka segera berubah. Dan dia menggertakkan gigi. Bukannya dia tidak ingin membalas dendam untuk Molly. Tapi dengan kekuatan orang seperti mereka, bergegas maju berarti mencari kematian. Dan karena kematian tragis Molly, sebagian besar orang di Moling ketakutan. Jadi, bagaimana mereka berani mengambil tindakan terhadap Chu Guangsheng? Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di Moling bubar dan melarikan diri karena ketakutan. Melihat orang-orang dari klan Moling yang kabur, tetua klan agung dari sekte Lingwu segera berteriak dengan ekspresi marah. Kemudian dia berbalik dan melihat ke arah sekte Lingwu dan menemukan bahwa banyak orang menatap Chu Guangsheng dengan ketakutan di matanya. Jelas sekali, adegan berdarah di mana Molly terbunuh sebelumnya sangat mengejutkan. Kalian berdua, jika kalian lelah hidup,
aku bisa memberimu tumpangan. Cukuang Seng perlahan naik ke langit dan menatap mereka berdua. Mendengar ini, wajah tetua agung dari sekte Lingwu berubah. Kematian Moli juga berdampak besar bagi mereka. Dan yang paling mengejutkan adalah setelah membunuh Moli, orang ini masih hidup dan bersemangat tanpa tanda-tanda kehabisan tenaga. Ayo pergi. Tetua agung dari sekte Lingwu dan Yao Yanmo saling memandang lalu berteriak dengan enggan. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang dari sekte Lingwu dan Yanggang di bawah segera mundur seperti air pasang. Dunia yang dipenuhi dengan niat membunuh ini secara bertahap kembali normal. Master Sekte, melihat 3 kekuatan besar mundur seperti anjing yang berduka. Semua orang di kota es dan salju terdiam sejenak dan kemudian bersorak gembira. Banyak orang meraung dengan wajah merah dan mata mereka penuh dengan kekaguman ketika melihat Cukuang Seng. Krisis saat ini akan mengguncang fondasi Huanmen mereka. Tapi hasil akhirnya adalah pemimpin sekte mereka membunuh Moli sendirian. Akibatnya, 3 kekuatan besar yang datang membawa hanya bisa melarikan diri dalam ketakutan. Pencapaian menakjubkan ini sangat menginspirasi semua orang di Huanmen. Hal ini membuat kebanggaan mereka terhadap Huanmen kembali naik ke level baru. Melihat orang-orang Huanmen yang bersemangat di bawah, rasa dingin di wajah Cukuang Seng berangsur-angsur menghilang. Dia menangkupkan tangan ke arah Baibing dan Tiando dan berkata, "Kebaikan membantu saya hari ini akan terukir di hati saya." Kami adalah anggota keluarga. Kenapa kamu begitu sopan?" kata Baibing sambil tersenyum. Tapi apa yang dikatakan membuat wajah cantik Culier menjadi sedikit gelap. Cukuang Seng menatap kakaknya dengan mata aneh, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan sebagai adik laki-laki, dia tidak bisa ikut campur dalam masalah seperti ini. Dia hanya bisa bergantung pada keinginan kakaknya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tiando berjalan sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, Cukuang Seng mengumpulkan pikirannya dan ekspresinya perlahan menjadi serius. Dia tahu apa yang dimaksud Tiando. Sekarang, 3 kekuatan besar menderita kerugian besar. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperluas wilayah mereka. Cukuang Seng merunut dalam waktu yang lama dan kemudian perlahan berkata, "Kita dapat mengambil setengah dari wilayah Moling dan sisa wilayah sekte Lingwu dan Yanggang. Kita hanya perlu menelan sepertiganya. Tidak perlu terlalu mendorong terlalu keras." Mendengar ini, Tiando, Culier, dan yang lainnya mengangguk setuju. Bagaimanapun, ketika faksi ini adalah kekuatan mapan telah beroperasi selama bertahun-tahun. Dan mereka masih memiliki beberapa kartu tersembunyi. Jika Anda memaksanya ke jalan buntu, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Dan ini juga alasan mengapa mereka membiarkan 3 kekuatan besar mundur. Lagi pula, kelinci menggigit manusia saat sedang cemas, apalagi serigala jahat seperti 3 kekuatan besar. Mungkin sebagai praktisi Rana Juding, mereka tidak takut dengan serangan balik yang mematikan. Tetapi saudara-saudara di bawah mereka akan sangat menderita. Ayo kembali ke kota dulu. Setelah semuanya diatur dengan baik, kita akan pergi menagih hutang. Melihat Tiando dan yang lainnya mengangguk setuju, Cukuang Seng tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu terbang menuju kota. Tiando dan yang lainnya saling memandang lalu terbang menuju kota satu demi satu. Di hari kedua, ketika sinar fajar pertama menembus awan,
dan bersinar di langit di atas kota es dan salju. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan aura dingin memenuhi sekeliling. Ayo pergi. Cukuang Seng melirik tim yang rapi itu lalu melambaikan tangannya dan terbang ke kejauhan. Setelah itu, Tiando dan praktisi Rana Juding lainnya mengikuti dengan cepat melewati langit. Orang-orang yang tersisa dari Huanmen dan Gunung Tiando mengambil makhluk roh terbang dan dengan cepat naik ke langit untuk menghilang ke kejauhan. 5 hari kemudian, di atas kota es dan salju, hujan salju lebat seperti bulu angsa turun deras, membuat seluruh dunia menjadi putih. Pada saat ini salju tebal terkoyak dan sesosok gelap menyapu dari kejauhan, bercampur bau darah dan muncul di atas kota es dan salju. Kali ini aku menghembuskan napas bau yang kuat. Di antara kerumunan seorang lelaki kuat, Huanmen tertawa. Selama periode waktu ini, Huanmen mereka diam-diam mengalami konflik yang tak terhitung jumlahnya dengan 3 kekuatan besar. Tetapi karena Cukuang Seng mengasingkan diri, mereka hanya bisa memilih untuk menanggungnya. Namun kini, dengan momentum kemenangan, 3 kekuatan besar dibunuh secara brutal yang membuatnya bahagia. Mendengar tawa ini, mata Cukuang Seng juga berbinar karena kegembiraan. Setelah hari ini, wilayah Huan mereka akan berlipat ganda lagi dan menjadi kekuatan tertinggi di wilayah utara. Saya tidak tahu kapan bisa mempromosikan Huanmen ke sekte kelas 2. Menurut peraturan Tian Yuan, hanya mereka yang memiliki nama sekte kelas 2 yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran antara 4 kekuatan besar. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam seleksi. Tetapi, untuk menjadi sekte kelas 2, kamu harus memiliki setidaknya 20 praktisi Rana Ciuding di sektemu. Memikirkan hal ini, Cukuang Seng tidak bisa menahan cemberut. Setelah perluasan ini, Huanmen mereka telah sepenuhnya siap. Tetapi mereka hanya memiliki 7 praktisi Rana Ciuding. Yang jelas tidak cukup. Dan tidak hanya itu, sebagai pemimpin sekte Huanmen, dia harus masuk ke 25 teratas di peringkat surgawi. Sebelum dia memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke pengadilan surgawi untuk promosi ke sekte tingkat 2. Setelah menepuk kepalanya yang sakit, Cukuang Seng tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Tampaknya dia perlu fokus pada aspek ini pada periode waktu berikutnya. Saudara Cu, saya pamit. Saat ini Tiando datang menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Cukuang Seng mengumpulkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum. Sampai jumpa lagi suatu hari nanti. Aku pasti akan memberimu tanah di Gunung Tiando yang aku janjikan padamu. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baiknya. Tiando tersenyum, lalu memimpin anak buahnya segera meninggalkan kota es dan salju. Melirik ke arah Tiando, Baing Bing mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Saya juga memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Jadi saya juga akan pergi. Setelah mendengar ini, mata Culier tiba-tiba berbinar. Pria menyebalkan ini akhirnya pergi. Karena Tuan B sedang ada urusan penting, Liu tidak akan menahannya. Jangan khawatir Nona Chu. Saya akan menangani masalah ini secepatnya dan datang ke kota es dan salju untuk mengunjungi Anda lagi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi tanpa menunggu wajah Culier menjadi gelap. Melihat Bai Bing pergi, Cukuang Seng menyentuh hidungnya dan berkata, orang ini sebenarnya cukup baik. Adik,
Wajah Culier memerah dan dia menatapnya dengan marah. Oke, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Cukuang Seng melambaikan tangannya berulang kali, lalu lari dengan tergesa-gesa sebelum kakaknya menjadi benar-benar marah. Lihat pemandangan ini, Culier segera menggelengkan kepalanya karena bingung. Dan kemudian dia juga turun dari langit dan jatuh ke kota es dan salju.